Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dalam materi perbandingan. Kali ini kita akan membahas perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perhatikan dengan baik, oke? Di bawah ini adalah tabel jumlah permen yang dibeli dan jumlah uang yang harus dibayar. Nah, di sini ada permen dan harga. 2 permen kita harus membayar 400, 5 permen kita harus membayar 1000, 8 permen kita harus membayar 1600. Nah, semakin banyak permen yang dibeli, semakin banyak pula yang harus dibayar. Kita beri contoh lain lagi. Berikut ini adalah tabel jumlah liter bahan bakar yang dikeluarkan dan jumlah uang yang harus dibayar. 1 liter bensin, kita harus mengeluarkan 6.000. 2 liter, 12.000. 3 liter, 18.000, dan seterusnya. Di sini jika kita memerlukan 10 liter bensin, maka kita harus mengeluarkan Rp60.000. Semakin banyak bahan bakar yang dibeli, maka akan semakin besar pula uang yang harus dikeluarkan, betul? Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan, pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang ditentukan. Nah, di sini kita punya grafik perbandingan senilai, ya. Di sini berupa apa? Betul, berupa garis lurus. Dan ini nanti akan melalui pusat koordinat atau 0,0. Paham anak-anak? Kemudian perbandingan berbalik nilai. Berikut ini adalah tabel waktu yang dibutuhkan pekerja untuk mengecat rumah. Jumlah pekerja 1 orang, dia dapat mengecat rumah 60 hari. Kalau pekerjanya 2 orang, maka pekerjaannya selesai dalam waktu 30 hari. 3 orang, semakin banyak orangnya, maka pekerjaannya selesai lebih cepat, yaitu 20 hari. Begitu juga apabila jumlah pekerja semakin banyak menjadi 4, maka waktu yang diperlukan hanya 10 hari saja. Nah, semakin banyak pekerja, waktu yang diperlukan untuk mengecat rumah akan semakin singkat. Ya, semakin cepat. Itulah perbandingan berbalik nilai. Contoh lain perbandingan berbalik nilai. Berikut ini adalah kecepatan kendaraan dan lama perjalanan, ya. 40 km per jam, maka lama perjalanan adalah 4 jam. Apabila semakin cepat menjadi 50 km per jam, lama perjalanannya semakin cepat, yaitu 3 jam. Demikian juga ditambah lagi nih kecepatannya jadi 60 km per jam. Maka lama perjalanannya akan semakin singkat, yaitu 2 jam. Nah, jadi semakin besar kecepatan kendaraan, semakin sedikit lama perjalanan yang ditempuh. Nah, di sini ada grafik perbandingan berbalik nilai. Oke, bisa kalian simpulkan ciri-cirinya? Betul. Yang pertama berupa garis lengkung. Lalu yang kedua, betul sekali, dia tidak melalui pusat koordinat, ya. Oke. Sekarang kita perhatikan contoh soal berikut ini. Jika sekantung permen dibagikan kepada 20 anak, setiap anak akan mendapat 12 permen. Jika terdapat 30 anak, berapa permen yang akan diterima oleh setiap anak? Nah, kira-kira bagaimana anak-anak? Kalau semakin banyak anaknya, permen yang diperoleh akan semakin banyak atau semakin sedikit? Betul. Semakin banyak anak yang muncul, maka semakin sedikit permen yang akan diperoleh. Maka kita tuliskan ya, 20 anak per 30 anak ya dikali 12 permen. Di sini yang kita bandingkan adalah yang satuannya sama, yaitu anak dengan anak. Nah, kenapa di sini yang di atas 20 anak, yang di bawah 30 anak? Kenapa? Oke, kenapa yang di atas 20 dan yang di bawah 30?
Betul sekali, karena kita akan mencari jawaban yang lebih sedikit. Karena secara logika, kalau anaknya semakin banyak, maka hasilnya permen yang diperoleh akan semakin sedikit. Jadi yang di atas adalah bilangan yang lebih sedikit. Nah, itu logikanya ya, anak-anak. Baik. Nah, sekarang ini anak dengan anak, satuannya kita bisa coret ya. Kemudian, ini juga disederhanakan menjadi 2/3 dikali 12. Maka akan menghasilkan 8 permen. Betul sekali. Jadi, jika terdapat 30 anak, maka setiap anak hanya akan mendapat 8 permen saja. Oke? Contoh soal yang kedua. Sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari oleh 10 orang pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah tersebut apabila hanya tersedia 6 pekerja? Oke, anak-anak. Di sini semakin sedikit orang yang bekerja, maka semakin banyak waktu yang diperlukan. Coba diperhatikan ya. Semakin sedikit orang yang bekerja, yaitu di sini dari 10 pekerja menjadi 6 pekerja, berarti dia semakin sedikit ya. Maka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan semakin lama. Jadi kita akan mencari bilangan yang lebih besar, betul. Kalau bilangan yang lebih besar, maka yang di atas yang mana? Yang 10 atau yang 6 pekerja? Betul, 10 orang per 6 orang dikali 60 hari. Di sini ingat, yang kita bandingkan adalah yang satuannya sama, yaitu orang dan orang. Pengalinya adalah yang satuannya berbeda, yaitu hari ya. Kita coret orang dengan orang ya, jadi 10/6 dikali 60 menjadi 5/3 dikali 60 sama dengan 100 hari. Oke ya, paham? Baik. Jika belum, kita berikan contoh soal berikutnya. Untuk menjahit satu karung beras diperlukan benang 5 meter. Jika Tono hendak menjahit 120 karung, berapa meter benang yang diperlukan? Nah, di sini semakin banyak karung, maka semakin panjang benang yang diperlukan ya. Betul anak-anak? Semakin banyak karung, maka semakin panjang benang yang diperlukan. Jadi, yang dibandingkan di sini apa? Betul, karung dengan karung ya. Di sini satu karung, 120 karung. Nah, kita akan mencari bilangan yang semakin panjang, semakin besar. Berarti yang di atas, betul, 120 karung per satu karung dikali 5 meter. Karung dengan karung karena sama kita coret ya. Sehingga 120 per 1 dikali 5 meter sama dengan, betul, 600 meter. Jadi, jika ada 120 karung, maka benang yang diperlukan, betul, 600 meter. Oke, semakin paham ya? Baik, kita berikan contoh soal lagi. Untuk membuat 5 potong kue, diperlukan setengah kilogram gula. Jika banyak gula yang tersedia 2 kilogram, berapa potong kue yang bisa dibuat? Nah, di sini 5 potong kue setengah kilogram. Kalau ada 2 kilogram, ya gulanya semakin banyak, maka potongan kuenya semakin betul, semakin banyak juga ya. Semakin banyak gula yang dipakai, maka semakin banyak potongan kue. Berarti nilai yang kita cari adalah yang lebih besar, betul. Jadi, di sini yang sejenis kilogram dengan kilogram ya, 2 dan setengah. Kita akan mencari bilangan yang lebih besar. Jadi yang di atas, betul sekali, 2 kilogram per setengah kilogram kali 5 potong kue. Sehingga kilogram dengan kilogram kita bisa coret. 2 dibagi setengah adalah 4. 4 dikali 5 sama dengan 20 potong kue. Nah, betul ya anak-anak? Sudah lebih paham? Baik. Nah, sekarang kerjakan latihan soal berikut. Coba ya.
kasih.